Halo Om Swastiastu, selamat datang kembali di kontennya Kewang Sumertawan. Nah, kali ini kontennya ngebahas seputar ya perlengkapan komputer lagi ya. Kebetulan konten hari ini mengenai aksesoris komputer. Ya, ngapa kontennya gitu-gitu aja ya? Karena bisa dibilang hobinya ya seputar ini intinya ya. Kali ini saya mau ngebahas tentang ini ya, mungkin ini ya, mungkin teman-teman yang berkecimpung di bidang komputer tahulah ini alat apa ya. Jadi ini adalah sebuah kabel converter, ya betul, kabel converter untuk menghubungkan hard disk internal ke komputer atau ke laptop tanpa harus menggunakan CD atau enclosure seperti itu ya. Jadi ini semacam kabel yang fungsinya sama seperti caddy atau enclosure, hanya saja tanpa case gitu ya. Kebetulan kenapa saya memiliki alat ini, membeli alat ini karena kebetulan saya memiliki hard disk, beberapa hard disk khususnya hard disk internal 3,5 inci, dan tidak mungkin saya hubungkan langsung ke komputer karena tidak punya komputernya, dan nggak mungkin juga saya hubungkan langsung ke laptop karena ya memang tidak kompatibel, mau nggak mau harus dengan alat seperti ini atau mungkin yang lebih bagus lagi ya. Jadi saya beli ini sebesar berapa ya, 45.000 kalau tidak salah. Jadi dari toko online namanya Inside Jaya Komputer kalau nggak salah, di Tokopedia ya. Dari pembelian aja, dari awal pembelian sudah drama ya. Ya, tapi sebelum masuk itu ingin saya jelaskan, kalau dilihat dari fitur, alat ini memiliki fitur apa ini? Saya buka dan baca dulu ya. Ini baru dipakai cuman 3 kali ya. Alat ini bisa untuk menghubungkan harddisk 2,5 maupun harddisk 3,5 inci, bisa untuk menghubungkan di sini tuliskan untuk menghubungkan DVD drive juga ya. Khusus untuk menghubungkan harddisk 3,5 inci harus menggunakan adapter power tambahan yang memiliki tegangan 12 volt ya. Karena harddisk 3,5 inci kan ada power 12 voltnya. Sedangkan harddisk 2,5 inci seperti ini menggunakan tegangan 5 volt saja untuk ya menyalakan harddisknya gitu ya. Ini versi USB 3.0 ya. Jadi ini konverter dari SATA ke USB 3.0. Jadi dengan harddisk dihubungkan ke alat ini ya, maka harddisk bisa terdeteksi di komputer gitu ya. Jadi ini USB 3.0 katanya gitu. Jadi dari awal pembelian alat ini bisa dibilang sudah drama ya. Seperti saya bilang di awal tadi, pembeliannya 45.000, sudah termasuk ongkos kirim, istilahnya free ongkir ya gitu. Dan ya ditambah barangnya diterima dengan telat karena kurirnya menggunakan, ya sebut merek lagi, kurirnya namanya Antar aja ya, dimana selalu telat, bisa barang yang seharusnya 3 hari bisa telatnya 10 hari gitu ya dikirimnya. Jadi yang saya terima pertama itu tidak bisa mendeteksi harddisk. Harddisknya bisa menyala berputar tapi datanya tidak bisa terdeteksi ya. Akhirnya mau nggak mau saya klaim, saya kembalikan ke sellernya, dan untuk dikirimkan pengganti. Tidak jadi namanya pembelian free ongkir ya, karena saya harus ngirimlah balik ke sana seharga 25.000 kalau nggak salah. Dan ya sellernya mengirim balik barang yang ya barang sejenis tapi yang berbeda, dan dikirimlah barang yang ini ya. Beruntungnya ketika saya terima ini, ya saya cek menyala dan bisa mendeteksi harddisk ya. Ya beruntung juga sellernya kooperatif ya, bisa dihubungi dan ngerespon gitu. Kemudian pada faktanya setelah dipakai sebanyak 3 atau 4 kali kalau nggak salah itu, ini sudah tidak berfungsi lagi. Nah itu reviewnya singkatnya. Alasan kenapa saya membeli alat ini karena saya lihat berdasarkan ada orang yang review di YouTube, berdasarkan apa yang tertulis di spesifikasi alatnya juga ya. Ini memiliki apa namanya, jack untuk input tegangan 12 volt. Artinya ini bisa untuk mendeteksi harddisk 3,5 inci gitu ya. Dan ya memang bisa gitu. Singkatnya itu alatnya ini tidak worth it sih menurut saya untuk dimiliki, karena pada faktanya saya beli
setelah dipakai cuman 3-4 kali dia sudah tidak berfungsi. Dalam artian tidak berfungsi, dia bisa mendeteksi hard disk, sampai saat ini dia bisa mendeteksi hard disk, data hard disknya terdeteksi, tetapi memuncul di komputer akan muncul pesan I/O error gitu ya, input output interface-nya itu error, artinya ada permasalahan di sini di dalam ya alatnya ini gitu. Sampai hingga saat ini ya tidak bisa saya pakai lagi dan hanya bisa dipakai sebanyak 3 atau 4 kali. Ini ngomongnya nyerecep ya, kalau orang Bali bilang itu ngomongnya nyerecep atau nggak jelas ya. Jadi kabel ini ya, ini kabel interface SATA dan powernya, ini ke interface data, ini interface power, dan ini kabelnya katanya USB 3.0 ya, ini kabel datanya, ini tambahan power 5 volt jika power dari sini tidak cukup, maka ini adalah tambahan power 5 voltnya ya. Jika dilihat di dalamnya ini sebenarnya tidak dibaut atau segala macam, gampang sekali sebenarnya ini dibuka ya. Kita akan coba bedel ini ya, dilihat di dalamnya ada apanya ya. Coba kita buka. Nah, seperti ini di dalamnya ya. Ini dia, kelihatan nggak ya? Oke, ini dia di dalamnya. Ini jack untuk tegangan 12 volt. Kalau nggak, ini berapa mili ya? Berapa mili ya? Ini 6 mili lubangnya kalau nggak salah ya. Dan ini sambungan kabelnya, ya. Ini sambungan kabelnya. Aduh, nggak jelas ya. Ini sambungan kabelnya warna hitam, hijau, putih, merah. Ini sepertinya IC controllernya ya, dan ini mungkin saya nggak paham istilahnya. Kalau dibaliknya ya blank, kosong. Jadi cuman sesederhana ini alatnya. Gitu. Yuk kita masukkan lagi. Oke, sudah aman seperti sedia kala. Sekarang saatnya kita buktikan benar seperti apa yang saya bilang atau tidak ya. Sekarang kita akan coba dengan hard disk 2,5 inci ini yang saya miliki. Ini adalah hard disk Samsung 250 GB, di mana hard disk ini udah ada bed sektornya tapi masih bisa dipakai untuk menyimpan data ya. Nah, kita lepas, kita pasang di sini. Oke. Ya, sudah terhubung. Ini kita masukkan dulu. Ya, sudah dicolokkan. Ya, sudah menyala, terdeteksi sudah ya. Ini sudah terdeteksi. Ya, ini lihat ya, ini sudah terdeteksi di sini. Kita sekarang masuk Explorer, kemudian klik ini PC-nya. Nah, ini harddisknya sudah terbaca. Berdasarkan pengalaman saya, setelah dia error itu, jika ini diklik, oke, bisa diakses. Sekarang kalau kita klik membuat folder atau apa, dia tidak akan bisa. Oh, bisa sekarang. Oke, buat folder mungkin bisa. Coba sekarang copy file ya. Karena saya coba beberapa waktu yang lalu dia tidak bisa. Sekarang kita coba copy file ya ke ini. Oke, kita copy musik. Oke, kita copy satu ini ke harddisk E. Continue. Oh, bisa. Sebelumnya tidak bisa. saya salah lagi nih. Saya salah lagi. Oke. Bisa ya. Sekarang sepertinya akan saya coba dengan harddisk yang lain ya. Oke, sekarang kita coba eject ya. Apakah bisa dieject? Oke, bisa. Jadi story yang saya bilang sempat tidak bisa ya, sekarang saya coba lagi bisa, karena sudah ini kehitungannya kesekian kalinya saya nyoba dengan harddisk Samsung ini maupun harddisk 3,5 seperti ini, itu tidak bisa, error I/O error gitu muncul pesannya ya.
Oke, kita coba ini sekarang. Oh, sudah muncul ya. Kita cek di sini. Ini hard disk yang saya masukkan, hard disk 3,5 incinya. Ini ya, hard disk 3,5 incinya. Saya ganti lagi hard disknya ya. Ya, bisa diakses. Coba kita copy file dulu ke sini ya. Kita copy file musik misalnya, apakah bisa? Oh, bisa ngopi lagi ya. Bisa ngopi lagi. Itu udah saya taruh di sana. Oh, berarti saya salah karena sebelumnya tidak bisa, sekarang bisa lagi. Saya yang salah berarti ya. Ya, kita eject dulu nih, kita eject dulu. Ya, kita dieject ya. Apa yang saya bilang di awal ternyata terbantahkan oleh alatnya ya. Terbantahkan karena sekarang bisa lagi ya. Setelah didiamkan beberapa minggu, alatnya bisa lagi membaca hard disk. Oke. Berarti tidak jadi saya buang alatnya karena agenda ngebuat video ini nanti setelah saya review alatnya akan saya buang, jadi nggak jadi saya buang ini alatnya. Sekarang akan saya kemasi lagi ya. Kita copot dari hard disknya, kita kemasin lagi, pisahkan dengan adapter powernya, masukkan ke ini apa namanya, ke wadahnya ya. Oke, cara masukkannya begini. Nah, kita simpan baik-baik, tidak jadi dibuang alat ini. Oh, maafkan saya ya alat ya, kabel ya, kamu nggak jadi saya buang, kamu jadi saya simpan, jadi saya jadi mengadopsi kamu. Oke, kembali lagi mengatakan mengenai alat ini. Walaupun mengenai di awal saya bilang ada dramanya, sempat tidak bisa, sekarang bisa lagi, termasuk drama dari alat ini juga. Jadi bisa dibilang fitur alat ini cukup oke. Dia USB 3.0 ya. Dia katanya support 4 TB SATA. Jadi kalau hard disknya 4 TB itu masih didukung oleh alat ini ya. Tapi kalau akan dihubungkan dengan hard disk 3,5 atau DVD drive harus menggunakan power 12 volt seperti ini ya. AC adapter 12 volt harus memiliki tegangan 2 ampere, minimal 2 ampere ya. Kebetulan saya punya yang 3 ampere gitu ya. Oke, alatnya kita tidak jadi buang, kita adopsi. Semoga video ini bermanfaat. Kalau di awal saya bilang tidak worth it untuk membeli alat ini, mungkin bisa dibilang sekarang 50-50 ya, tergantung kebutuhan. Kalau mungkin lagi beruntung akan dapat alat yang berfungsi dengan sempurna. Kalau tidak beruntung akan mendapat alat yang seperti yang saya dapatkan. Pembelian pertama tidak bisa dipakai, pembelian kedua bisa dipakai, tidak bisa, dan bisa sekarang. Jadi ya 50-50. Jadi benar-benar selektif memilihnya, atau mungkin pilih alat yang ya lebih mahal sedikit. Ini saya beli yang semurah mungkin karena cari yang semurah mungkin dan memiliki fungsi yang sama seperti itu. Ya, segitu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat.